Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, di malam hari ini kita masih bisa berkumpul, menyempatkan waktu kita ya untuk sama-sama mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan dengan mengkaji ini bisa menambah pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini sehingga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah harus disertai dengan kepahaman yang mendalam terhadap agama Allah ini. Makanya Allah memuji orang yang mau memperdalam agama. Ya, disebutnya dengan istilah tafaqquh fiddin. Bahkan yang Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang, Allah akan memahamkannya pada agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan jadikan dia itu paham terhadap agama. Jadi beragama harus dilandasi dengan kepahaman. Tidak hanya sebatas ikut-ikutan, taklid ya. Tapi berusaha. Ya, maka diantaranya adalah kita menyediakan waktu di malam hari ini untuk mencoba mengkaji ya bagaimana tafsir ya daripada ayat-ayat, dan juga lebih dari itu kita mentadabburi, menghayati ya dari makna-makna yang terkandung dalam ayat. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-25 dari surat Al-Baqarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi di ayat 25 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan basyir, berilah kabar gembira. Perintah ini baik kepada Nabi Muhammad SAW yang secara langsung ya diturunkan wahyu kepada beliau, ataupun bermakna secara umum perintah kepada kita semua sebagai umatnya, kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW ya, agar memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya. Karena sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya itu kan memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, dengan hujah-hujah ya sebelumnya agar mereka mau beriman, ya hujah akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kenabian Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu diperingatkan dengan siksa api neraka, fattaqun narul lati ya waquduhan nas. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Ya, nah maka setelahnya memberikan kabar gembira. Nah, ini merupakan metode Al-Qur'an ya, yang selalu menggabungkan antara memberi peringatan dengan siksa api neraka. Ya, disebutnya itu tarhib. Tarhib itu artinya menakut-nakuti agar kita punya rasa takut. Ya, karena iman itu harus melahirkan dua sikap ini. Ya, yang pertama ada rasa takut kepada Allah, termasuk takut kepada azab Allah, yaitu takut kepada neraka. Jadi iman harus melahirkan rasa takut kepada neraka.
Tapi tidak cukup di situ. Tidak cukup hanya takut kepada neraka yang disebut dengan khauf, ya, rasa takut, tapi juga harus diiringi berikutnya dengan berharap kepada surga, atau disebut roja. Ya, akhirnya disebut targhib, memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan rangsangan agar tertarik, ya, kepada surga itu. Ya, jadi dua hal ini harus ada, ya. Ini adalah buah dari iman. Jadi iman itu harus melahirkan rasa takut kepada neraka, ya, dan berharap surga. Dua itu harus ada. Karena kalau orang hanya punya rasa takut kepada neraka saja, akhirnya dia akan pesimis menjalani kehidupan. Ya kan? Akan pesimis menjalani kehidupan ini, tidak ada lagi harapan. Begitu juga kalau orang hanya punya harapan saja, dia tidak takut kepada api neraka, akhirnya ya terlalu menggampangkan. Ya, akhirnya terlalu pede bahwa dia akan menjadi ahli surga. Tidak berhati-hati, ya kan, kepada perbuatan dosa, ya, tidak berhati-hati dari terjerumus itu kepada keburukan-keburukan. Jadi dua hal ini harus ada. Ya, dan selalu begitu dalam Al-Qur'an itu. Ya, itu sebagai bukti bahwa buah, ya, dari keimanan itu. Dan tidak menafikan ikhlas. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan kita ibadah karena Allah, jangan karena takut neraka, jangan karena berharap surga, itu salah. Karena kalau kita beribadah karena takut neraka dan berharap surga, itu bagian dari mana ikhlas. Bagian dari mana ikhlas. Ya, karena takut kepada neraka itu kan artinya takut kepada siksa Allah. Artinya takutnya kepada Allah yang sudah menyediakan neraka. Berharap surga, ya berharap apa yang ada di sisi Allah. Keridhaan Allah, berharap keridhaan Allah di mana? Di surga. Kalau seseorang diridhoi Allah, maka orang tersebut akan dimasukkan ke surga. Kalau dimasukkan ke neraka, dia tidak diridhoi Allah, justru dia dimurkai, mendapat kemurkaan dari Allah, mendapat siksaan dari Allah. Maka tidak boleh orang mengatakan tidak apa-apa saya masuk neraka juga asal Allah ridho, nggak bisa. Kalau Allah ridho pasti di surga. Ya, nah ini pemahaman yang perlu diluruskan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kepada orang-orang beriman, ya, harus bisa memberikan optimisme, menyebarkan optimisme. Ya. Itu diantaranya, ya, insya Allah kita bisa, ya, mendapatkan surga, ya, dengan syarat yaitu beriman dan beramal saleh. Maka di sini disebutkan sifatnya. Ya, berikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Kalau disebutkan secara berbarengan antara iman dan amal saleh, ya, maka tentu ada makna yang berbeda, ya kan? Karena tidak mungkin sesuatu dua hal disebutkan, ya, kalau dalam bahasa Arab misalnya diatopkan, dihubungkan menggunakan waw, amanu wa amilus sholihat, orang beriman dan beramal soleh, ya, kecuali mengandung perbedaan. Berbeda kalau disebutkan secara sendiri, beriman saja. Kalau disebut beriman, berarti sudah mencakup dengan amalnya. Sudah mencakup amal dalam iman itu. Tapi kalau disebut beriman dan beramal soleh, nah, maksud iman itu tertuju secara khusus kepada keyakinan dalam hati, ya, dan juga tentu diucapkan dengan lisan. Ya, nah, amal itu adalah sebagai bukti dari iman. Beramal soleh, ya.
Dia adalah konsekuensi daripada iman. Sehingga dua sifat inilah yang harus kita miliki. Tidak cukup hanya kita menyatakan ya diri beriman, meyakini dalam hati, lalu setelah itu tidak beramal soleh. Ya, dan amal soleh itu kan bertingkat-tingkat. Ya, makanya surga yang Allah sediakan juga bertingkat-tingkat sesuai amal soleh yang dilakukan. Anna lahum jannatin tajri, bahwa bagi mereka ada surga-surga. Ya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir ya dari bawahnya sungai-sungai. Bisa diterjemahkan jannat ini taman-taman ya, taman-taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, jadi ini antara gambaran ya bagaimana surga itu. Jadi surga itu digambarkan karena ini tadi adalah untuk memotivasi, mendorong ya agar tergiur dengan nikmat surga. Ya, Allah gambarkan surga itu di dalamnya ada taman-taman. Ya, pasti seseorang menyukai ya. Manusia itu menyukai taman-taman yang indah, di mana di sana banyak pepohonan, banyak tanaman-tanaman yang bisa menyegarkan. Makanya kalau kita ingin refreshing ya, diantaranya pergi tempat-tempat yang sejuk, yang ada taman di sana, bisa baik menyegarkan dari sisi pemandangan ya, mata, untuk menyegarkan pemandangan, juga untuk menyegarkan penciuman ya, karena kita menghirup udara yang segar dari tanaman-tanaman itu. Ya kan, juga selain itu di situ ada kenikmatan ketenangan. Kalau berada di taman itu kan selain suasana sejuk juga ada ketentraman di sana, tidak bising gitu ya, tidak berisik, tidak gaduh dengan hal-hal yang lain. Ya, itu adalah sesuatu yang manusiawi, orang akan senang di tempat seperti itu. Apalagi di sini disebutkan di bawahnya ada sungai-sungai mengalir air, melihat air. Ya, pasti orang akan senang. Manusia itu senang dengan hal seperti itu. Ya, apalagi kalau kita bayangkan pertama kali ayat Quran itu turun, itu kan kepada orang Arab, ya, yang kehidupan di sekitarnya adalah padang pasir yang panas. Ya kan, padang pasir bagi mereka itu suatu hal yang sangat mereka inginkan, sangat mereka idamkan. Ya, bisa berada di taman yang memberikan kesejukan, ketenangan, ya. Itu suatu hal yang sangat mereka idam-idamkan, karena mereka berada tinggal di padang pasir yang panas, ya, yang jarang ada taman-taman seperti itu. Ya, sehingga membuat orang yang sudah beriman ini semakin tertarik, semakin tergiur. Nah, dengan sebab itu maka akan bersemangat di dalam melakukan amal. Ya, begitu. Jadi kalau kita lemah ya di dalam beramal soleh, malas, ya, maka kuncinya ini. Ya, perkuat rasa takut kita kepada neraka. Ya, dan juga perkuat harapan kita kepada surga. Ingat bahwa nikmat di dunia yang kita punyai sekarang ya itu tidak seberapa dibandingkan dengan nikmatnya surga. Ya. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa,
setiap kali mereka diberi rizki darinya, ya dari surga itu, min samaratin, ya berupa buah, ya buah-buahan, ya rizqo sebagai rizki. Nah, nanti diantara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan buah-buahan, ya dengan aneka ragam buah-buahan yang ada di dalamnya. Ya, jadi ada kenikmatan makan. Ya, kalau tadi dengan taman, ya mengalir sungai, di situ ada kenikmatan untuk indera mata, begitu ya, indera ciuman, ya juga kesejukan, ya. Maka dilengkapi dengan nikmat dari sisi makanan. Ya, di antara makanannya itu adalah di sini disebutkan buah-buahan. Ya, nah ketika diberikan buah-buahan itu mereka berkata, qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ini adalah ya yang diberikan kepada kami, rizki yang diberikan kepada kami dari dulu, maksudnya sama, ya seperti dulu yang diberikan ketika di dunia. Wa utu bihi mutasyabihat, ya dan mereka, ya dengan rizki itu, diberi rizki itu yang serupa, mirip. Kalau mirip itu tidak berarti sama, ya secara keseluruhannya. Jadi ada kemiripan. Kemiripan dalam hal apa? Ya para ulama menjelaskan, ya dalam tafsir, dari sisi nama. Jadi ada jeruk misalnya, buah apel, buah anggur gitu, sama dari sisi namanya sama. Ya juga dari sisi bentuk, mungkin ya ada atau warna disebutkan itu sama dari sisi warna, dari sisi bentuk. Ya, cuman berbeda dari sisi apa? Dari sisi rasa, ya dari sisi ukuran tentu berbeda. Jadi buahnya ya lebih besar daripada seperti yang kita lihat di dunia. Jadi buahnya itu ya tentu lebih besar karena fisik penghuni surganya juga kan lebih besar. Ya kata Rasulullah, bagaimana fisik penghuni surga? Ya kata Rasulullah, penghuni surga itu ya tingginya setinggi Nabi Adam. Ya yaitu situna diro'an 60 hasta. Hasta itu dari ujung jari sampai sikut, sampai sini. Jadi kalau kira-kira 2 hasta itu 1 meter, ya berarti sekitar 30 meter tingginya itu penghuni surga. Dan lebarnya juga seimbang, ya, mungkin tinggi segitu, lebar ya lebarnya juga seimbang. Jadi kembali manusia itu menjadi seperti Nabi Adam, ukuran manusia itu di surga. Dan penghuni neraka juga kan sama besar. Bahkan kulitnya ditebalkan agar merasakan perihnya api neraka itu. Ya, karena manusia kata Rasulullah kan dari zaman ke zaman mengalami pengurangan fisiknya itu, pendek dari zaman ke zaman. Ya, jadi maka dari sisi ukuran buah-buahan ini ya tentu berbeda dengan apa yang kita dapatkan di dunia. Ya, bisa lebih besar. Nah, dari sisi rasa juga berbeda. Ya, ada dalam hadis itu disebutkan kalau di dunia itu kita makan jeruk, ya rasanya kan cuma satu, itu saja kan ini. Semua jeruk yang kita makan ya rasanya begitu. Apel juga begitu, punya rasa yang satu. Nah, kalau di surga itu satu buah yang kita makan itu bisa bervariasi rasanya, itu sampai 70 rasa. Berbeda-beda. Sehingga tidak akan ada rasa bosan.
Kita nanti makan lagi buah yang lain, ada variasi di surga itu. Ya, tidak ada rasa bosan. Ya, dan tidak tidak ada buang air ya. Ketika selesai makan, tidak ada kotoran, kan tidak menjadi kotoran. Setelah makan tidak menjadi kotoran, tidak buang air, tidak buang air besar, tidak kencing, gitu ya, tidak keluar kotoran-kotoran. Makanya nanti disebutkan dalam ayat berikutnya, walahum, dan bagi mereka fiha, di dalam surga itu, azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang suci. Pasangan yang suci, ya artinya semua orang yang ada di surga itu semuanya suci, bersih, termasuk pasangan yang diberikannya pun sama. Ya, tidak ada kotoran. Ya, kalau di sini pasangannya tentu adalah bidadari, misalnya bagi laki-laki. Artinya kalau ketika di dunia, ya, perempuan dunia itu kan harus mengalami yang namanya haid, gitu ya. Secara khusus kan mereka mens, gitu ya. Ketika di dunia. Nah, kalau ketika di surga sudah tidak ada lagi. Tidak ada menstruasi itu, haid itu nggak ada. Karena mutahharah, azwajun mutahharah. Ya, pasangan-pasangan yang disucikan, baik secara fisik ataupun secara perilaku, secara akhlak. Ya, secara fisik tidak ada lagi yang namanya haid, yang namanya kencing. Makanya dalam hadis juga disebutkan para penghuni surga itu la yamsukun wa la yatamakhotun, gitu ya. Penghuni surga itu tidak meludah, ya, tidak keluar ingus, la yabulun, tidak kencing, wala yataghawatu, tidak buang air besar. Ya, jadi semua bersih. Fisiknya itu semua bersih, tidak ada kotoran sekecil apapun, nggak ada. Semua bersih. Bahkan ya daki gitu ya, kotor itu nggak ada. Ya, bahkan keringatnya juga yang keluar tuh harum, jadi harum. Ya. Nah, itu diantara gambarannya. Termasuk juga dari sisi perilaku, ya mereka semuanya berperilaku baik, ya, berperilaku yang menyenangkan. Maka dalam surat Ar-Rahman itu kan ada ya tentang bidadari surga, ya, khairatun hisan. Itu mereka bagus, baik dari sisi fisik, ya, dan juga dari sisi akhlak, perilaku. Kadang kalau di dunia kan ada yang fisik bagus tapi akhlaknya nggak bagus. Kalau di dunia ada yang akhlak bagus, fisik kurang bagus, kan begitu. Ya, kalau di surga mah lengkap. Ya, dan sebagai seorang lelaki, gitu ya, kan selain suka, gitu ya, kepada yang bagus dari sisi rupa, juga kepada perilaku, ya, kepada perilaku yang menyenangkan. Makanya di antara ciri wanita soleha itu, apabila engkau melihatnya dia menyenangkanmu, kan begitu. Makanya dalam doa kita, Rabbana hablana, berikanlah kami, ya, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata ayun, yang menyejukkan pandangan mata, gitu. Jadi kalau dilihat itu menyenangkan, kan begitu ciri wanita soleha. Nah, maka di surga itu ya lebih lagi menyenangkan lagi. Ya, kalau di dunia kan ya pasti ada kekurangan, baik laki-laki atau perempuan, ya, sehingga juga dalam menjalani, ya, kehidupan rumah tangga berpasangan, ya, itu juga harus banyak sabarnya juga. Ya. Kalau ingin semuanya nikmat, ya nanti di surga saatnya.
Tidak ada lagi kesulitan di surga itu. Semuanya adalah kenikmatan, dan dalam kenikmatan berarti di sini lengkap. Ya, nikmat bagi kesejukan tadi ya, pemandangan yang indah, ketentraman ya, ketenangan, tidak ada suara-suara yang tidak enak ya, berisik dan sebagainya, berarti menyenangkan pendengaran. Ya, juga menyenangkan lisan ataupun mulut kita untuk makan ya, minum. Ya, termasuk juga ada kenikmatan dengan pasangan. Kenikmatan dengan pasangan. Gitu ya, karena minimal bagi laki-laki itu diberikan 2 pasangan di surga itu. Ya, bisa dengan istrinya kalau sama-sama masuk surga. Ya kan? Pasangannya ya, istrinya. Dan juga diberikan pasangan dari bidadari ya, khusus dari surga itu, yang dia tidak disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. La yang masuk masuhunna insu wala jan. Yang khusus para bidadari itu diciptakan di surga. Ya. Cuma nanti wanita-wanita dunia ya, solehah yang masuk ke dalam surga ya, tentu mereka posisinya lebih tinggi daripada bidadari surga, karena bidadari surga kan mereka tidak melewati perjuangan dalam di dunia, langsung diciptakan. Bahkan diciptakannya itu kan dari minyak wangi, dari bunga-bunga itu ya, dari parfum ya, dari Ja'faron, ada beberapa di situ diciptakan dari minyak wangi, parfum. Makanya kalau gitu ya, bidadari surga itu meludah ke lautan, maka lautan itu akan berubah menjadi tawar dari asinnya itu. Ya, kalau bidadari surga meludah ke lautan. Begitu. Jadi mereka mendapat pasangan-pasangan yang suci itu. Nah, dengan berbagai kenikmatan ya, jenis kenikmatan yang akan didapatkan di dalam surga ya, mereka semuanya kekal di sana, wahum fiha khalidun. Karena kalau orang sudah masuk ke dalam surga ya, nggak akan pernah keluar lagi, kekal di dalamnya. Ya. Begitu juga orang yang masuk neraka. Tetapi memang ada orang-orang yang masih punya iman, ya, tapi karena amal buruknya lebih banyak, dia masuk neraka dulu. Ya, cuman tidak kekal. Ketika sudah lunas, gitu ya, balasan terhadap amal buruknya, ya maka kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, sampai ketika semuanya sudah selesai ya, siksaannya itu semua sudah dikeluarkan dari neraka, ya setelah itu ditetapkan tidak ada lagi yang keluar, semua kekal, yang di surga kekal, yang di neraka kekal. Ya kan? Sampai kan ada yang orang yang terakhir itu disebutkan dalam hadis, orang yang terakhir keluar dari neraka. Ya, orang yang terakhir keluar dari neraka itu ada dijelaskan. Awalnya dia hanya ingin keluar gitu ya dari neraka. Setelah tidak apa-apalah, nggak masuk surga juga, gitu kan. Dia awalnya ingin keluar. Ketika dikeluarkan, tercium kan aroma surga itu. Ya Allah gitu, dekatkan ya, dekat saja gitu ya. Walaupun nggak masuk nggak apa-apa. Gitu. Ketika dekat itu cium aroma, akhirnya ingin dimasukkan. Dan dimasukkan ke dalam surga, dan mereka itu tertulis ya di di jidat mereka itu jahanamiyun gitu. Jadi para alumni neraka jahanam. Para alumni neraka jahanam. Makanya nanti di surga ada sungai.
yang dimana orang-orang yang bekas disiksa di neraka itu kan ada bekas-bekas hitam gitu ya, karena selesai dibakar ya di dalam neraka itu mandi di sungai itu di dalam surga itu. Ya, nah ini merupakan akidah yang harus kita yakini bahwa surga neraka itu kekal. Ya, tidak boleh kita mengatakan surga neraka tidak kekal. Surga neraka kekal. Ya, artinya apa deh? Mau apa lagi setelah itu? Tidak ada lagi, semua neraka surga. Ya. Begitu. Maka dengan kita mengetahui kekekalan surga, kekekalan neraka, ya, gitu. Apa artinya semua yang kita miliki di dunia ini yang hanya sebentar saja. Maka kalau orang beriman meyakini ini semua, ya maka wajar mereka akan berjuang hidup dunia ini untuk mendapatkan sesuatu yang kekal di dalam surga itu. Ya, tidak akan terasa hidup di dunia ini sebentar. Hanya sekejap mata. Makanya ketika orang nanti tiba di alam kubur, ya, jadi dunia yang sudah dilewati itu kan hanya sekejap mata saja. Sebentar. Ya, bahkan menganggapnya membayangkannya hidup di dunia ini hanya seperti mimpi bagi orang-orang yang kemudian tiba di alam kubur itu. Dunia itu serasa mimpi. Begitu juga kan kita sekarang merasakan masa-masa yang sudah lewat itu kan nggak kerasa. Tiba-tiba saya sekarang begini gitu. Tiba-tiba sekarang usia sudah segini kan gitu. Yang sudah lewat-lewat itu hanya sekejap. Itu dunia. Ya, makanya dalam hadis disebutkan bagaimana nikmatnya surga ya, kerasnya siksa neraka itu. Ada orang yang paling bahagia di dunia hidupnya, paling senang, paling kaya, tapi ternyata dia itu termasuk ahli neraka. Ya, jadi kalau kita punya cita-cita ingin menjadi orang yang paling bahagia di dunia, paling kaya ya, ternyata ahli neraka. Orang yang paling nikmat itu bi'an'ami ahli dunia itu ada di dalam hadis sahih. Dia termasuk ahli neraka, dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka 1 kali celupan. Lalu diangkat lagi dan ditanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Padahal orang ini orang yang sangat nikmat hidupnya ketika di dunia. Dia mengatakan, wallahi ya Rabb, ya ma marra bi khairun qattu. Demi Allah ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kebaikan, kesenangan sedikit pun. Padahal dia selama hidupnya ya diberi kenikmatan yang besar. Ya, tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam neraka hanya sekejap itu, hanya sebentar merasakan siksa neraka yang sangat luar biasa, itu sudah melupakan semua pengalaman yang dia alami ketika di dunia. Ya, begitu juga kata Rasulullah, ada orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, tetapi ternyata dia termasuk ahli surga. Ya, jadi jangan sedih. Jadi orang paling sengsara aja bisa dia menjadi ahli surga. Ya kan? Ya, dicelupkan ke dalam surga 1 kali celupan dan dia karena ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Dia mengatakan, wallahi ya Rabb, demi Allah ya Rabb, marrabi syarrun qattu. Aku tidak pernah merasakan keburukan sedikit pun, kesengsaraan sedikit pun. Padahal ya hidupnya selama hidupnya di dunia dia mengalami kesengsaraan. Merasakan surga hanya baru sebentar saja sudah melupakan semuanya. Apalagi sekarang dikatakan surga itu kekal, neraka itu kekal. Ya kan? Bagaimana? Ya, jadi mudah-mudahan ya ayat ini diantaranya menjadi pendorong bagi kita agar lebih bersemangat ya di dalam beramal soleh, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan keburukan.
Ya, apalagi kita sekarang sebentar lagi insya Allah menghadapi Ramadan. Di Ramadan adalah saat yang sangat membahagiakan bagi orang-orang beriman karena itu adalah saat-saat yang istimewa yang Allah memberikan banyak pahala di situ. Dan lipat gandaan pahala yang luar biasa. Ya, makanya dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, bahkan bersiapan menuju Ramadan itu ya jauh-jauh hari, bahkan 2 bulan sebelumnya itu sudah persiapan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban itu kan untuk persiapan terhadap beramal di bulan Ramadan. Ya. Demikian yang bisa kita ulas ya sedikit dari ayat ini. Kalau ada yang ditanyakan. Iya. Kalau di sini apa? Fiha azwajun mutahharah. Ya. Bagi seorang wanita salihah yang belum sempat bersuami kemudian meninggal, pasangannya di sana siapa? Ya, nanti akan dinikahkan dengan lelaki yang juga belum punya istri ketika di dunia gitu misalnya. Manusia juga manusia. Iya, manusia. Artinya manusia yang pernah hidup di dunia. Iya, di dunia. Itu akan diberikan pasangan pasti. Karena hidup berpasangan tuh ya salah satu kenikmatan. Makanya di surga juga tidak ada yang jomblo di surga. Semuanya diberi pasangan. Jadi walaupun ketika di dunia tidak sempat punya pasangan sebelum meninggal, ya di surga dikasih. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, semuanya akan dikasih dan tentu diberi pasangan dengan ahli surga lagi. Ya, jadi yang memang dijelaskan dalam ayat, dalam hadis itu kan yang ada tuh bidadari surga ya, yang khusus. Kalau laki-laki nggak ada. Ya, jadi kalau nanti diberikan pasangan ya maka pasangan yang mereka mengalami kehidupan dunia gitu, dari dunia, bukan yang khusus diciptakan di surga. Ya, wallahu a'lam, begitu ya yang disebutkan dalam ayat atau hadis. Ya. Untuk meningkatkan rasa khauf terhadap neraka, kemudian meningkatkan pengharapan. Itu gimana caranya? Ya, caranya dengan menghayati ya mana-mana Al-Quran. Kan di Al-Quran kan sering dijelaskan ya tentang surga, tentang neraka. Nah itu ketika membaca ayat-ayat itu coba kita renungkan ya, jadi diantaranya karena Al-Quran juga diantara caranya ketika menjelaskan neraka, menjelaskan surga itu seakan-akan kita melihat secara langsung gitu. Ya, saking ada gambaran di situ. Gambaran neraka, gambaran surga. Ya, itu banyak. Nah, coba kita renungkan itu. Ya, renungkan. Bisa di juz amma juga ada di juz 29 itu juga banyak. Ya. Ini tentang neraka dihayati sehingga timbul rasa takut. Karena kita membayangkan neraka itu bagaimana supaya takut ya melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis yang dijelaskan oleh Rasul. Enggak bisa kita mengira-ngira kan enggak. Gitu. Jadi ada gambaran supaya betul-betul seakan-akan kita melihat langsung neraka itu. Ya, begitu juga surga. Nah, makanya dalam sholat sekalipun kan Rasulullah bahkan mengajarkan ketika sholat kalau membaca Al-Quran misalnya dalam sholat setelah Fatihah kan baca surat. Nah itu kalau bertemu dengan ayat-ayat azab, siksaan, kita boleh berhenti dulu, setelah itu memohon perlindungan pada Allah ketika sholat.
Ya, kalau bertemu dengan ayat-ayat rahmat, ayat-ayat berbicara tentang surga, boleh berhenti dulu. Artinya di situ kenapa berhenti? Karena kita menghayati yang kita baca itu. Ya, setelah itu boleh berhenti untuk berdoa. Ya, kalau surga berarti memohon agar dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi diantaranya itu menghayati itu. Ya, melalui pembacaan Al-Quran, hadis, itu kan jadi menambah ilmu dengan ilmu. Dan juga bisa dengan melihat tanda-tanda di alam ini untuk mengingatkan kita kepada neraka atau surga. Jadi menghubungkan, ingat misalnya terhadap apa yang kita lihat di dunia ini. Kalau maka kan ada ya sahabat itu ketika meminum air ya, segelas air itu dia menangis. Ya, kenapa kamu menangis ketika ditanyakan? Ya, aku teringat kepada ayat ya dalam Al-Quran yang menyebutkan permintaan penghuni neraka kepada penghuni surga, itu di surat Al-A'raf. Ya, karena para penghuni neraka itu ada pembicaraan dengan penghuni surga, dialog. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga. Apa yang mereka katakan, yang mereka minta, afidu alaina minal ma, tuangkan kami ya air, segelas air saja. Ya, jadi karena panasnya ya mereka ketika di neraka, mereka hanya menginginkan segelas air saja dari surga itu. Ya, atau apapun yang Allah berikan kepada kalian, au mimma razaqakumullah. Lalu apa jawaban para penghuni surga itu? Mereka mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguhnya Allah mengharamkan keduanya, makanan atau minuman atau makanan itu terhadap orang-orang kafir. Ya, nah, jadi ketika meminum air ingat terhadap itu, dia menangis. Jadi alam ini kan tanda, artinya untuk kita mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada alam akhirat. Ada yang ketika melihat api ingat kepada api neraka. Begitu. Jadi bisa melalui alam kita mentadaburi alam agar ingat akhirat gitu. Ya, ada hujan juga kan sebagai tanda hari kebangkitan. Karena hari kebangkitan Allah turunkan hujan. Sebagaimana tumbuhnya tumbuhan, begitu juga manusia akan bangkit dari kubur misalnya melalui hujan. Banyak sebetulnya ya tanda-tanda di alam itu untuk bisa lebih menguatkan tadi iman. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing ya kita semua dan memberikan peningkatan ya pada iman kita dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.